Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Bagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Padamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Dalam Injil hari ini kita akan merenungkan perumpamaan tentang benih. Yesus memiliki kata yang sangat populer untuk diajarkan melalui perumpamaan. Sebuah perumpamaan adalah perbandingan yang menggunakan hal-hal sehari-hari yang konkret untuk menjelaskan hal yang tidak terlihat dan tidak diketahui dari kerajaan Allah. Yesus memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menemukan gambar yang sangat sederhana untuk membandingkan apa yang berasal dari Allah dengan hal-hal sehari-hari yang konkret. Ini mengandaikan dua hal, yakni apa yang berada dalam kehidupan nyata dan apa yang berasal dari Allah. Sebagai contoh, orang Galilea memahami perihal benih, tanah, hujan, matahari, bunga, dan lain sebagainya. Yesus menggunakan hal-hal itu dalam perumpamaan. Petani yang mendengarkan mengatakan bahwa benih di tanah saya tahu maksudnya. Yesus mengatakan benih ini ada kaitannya dengan kerajaan Allah. Saudara dan saudari terkasih, ketika Yesus selesai mengisahkan perumpamaan itu, Yesus tidak menjelaskannya, tetapi Yesus biasanya mengatakan, "Siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar." Artinya, cobalah untuk memahami apa yang kalian dengar. Ayat 4. Orang banyak mengikuti Yesus. Lukas berkata,
Kerumunan besar orang mengelilinginya dan orang-orang dari semua kota mencarinya. Kemudian Yesus memaparkan perumpamaan ini kepada mereka. Lalu ayat 5-8. Perumpamaan tentang benih adalah cermin kehidupan para petani. Pada saat itu tidak mudah untuk hidup dari pertanian. Tanah itu penuh dengan batu. Ada sedikit hujan dan banyak terik matahari. Selain itu seringkali orang-orang melewati ladang dan menginjak tanaman. Terlepas dari itu semua, setiap tahun petani menabur dan menanam, percaya pada kekuatan benih dalam kemurahan hati alam. Ayat 8b. Barang siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pada akhirnya Yesus berkata, siapapun yang memiliki telinga hendaknya mendengarkannya. Cara untuk dapat memahami perumpamaan adalah dengan mencoba untuk memahaminya. Perumpamaan itu tidak segera mengatakan semuanya, tetapi menggerakkan orang untuk berpikir. Ayat 9-10. Yesus menjelaskan perumpamaan itu kepada para murid. Para murid ingin mengetahui arti dari perumpamaan. Yesus menanggapinya dengan ungkapan yang sulit dan misterius. Yesus berkata kepada para muridnya, "Kepadamu diberikan kuasa untuk memahami rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada yang lain tetap diberikan dalam perumpamaan, karena mereka boleh melihat tetapi tidak melihat, mendengarkan tetapi tidak mengerti." Ungkapan Yesus ini menimbulkan pertanyaan dalam hati orang. Apa tujuan dari sebuah perumpamaan kalau begitu? Apakah untuk memperjelas atau menyembunyikan sesuatu? Apakah Yesus menggunakan perumpamaan agar orang terus berada dalam ketidaktahuan dan tidak akan mengubah diri mereka? Saudara dan saudari, tentu saja jawabannya tidak. Yesus menggunakan perumpamaan menurut apa yang dapat mereka pahami. Perumpamaan mengungkapkan bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Mesias yang adalah hamba, tetapi tersembunyi bagi mereka yang melihat Yesus adalah Mesias Raja dunia. Ayat 11-15. Yesus menjelaskan satu persatu dari perumpamaan. Kita diminta untuk juga memahami perumpamaan ini. Refleksi pribadi bagi kita. Benih jatuh di 4 tempat berbeda. Pertanyaan bagi kita termasuk di tempat yang mana? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Menghayatinya di dalam